sejahtera untuk kita semua. Nama saya Elizabeth dari kelas 11 IPS 1 SMA Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Pertama, saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan tugas ekonomi mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Lalu bagaimana hubungannya dengan Indonesia sebagai negara berkembang? Oke, saya akan mulai yang pertama. Yang pertama itu pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 cara pendekatan. Yang pertama itu pendekatan pendapatan, lalu yang kedua pendekatan produksi, dan yang ketiga itu pendekatan pengeluaran. Oke, pendekatan pendapatan itu apa sih? Pendekatan pendapatan itu menjumlahkan seluruh faktor produksi yang ikut mengambil alih dalam seluruh sektor produksi. Ya, jadi pendekatan pendapatan itu dia menjumlahkan seluruh faktor produksinya. Seperti rumus berikut, kita bisa lihat rumusnya itu adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Oke, saya akan menjelaskan. Y itu berarti pendapatan nasional. W itu berarti pendapatan upah, gaji, atau pendapatan yang lainnya. Baru I itu adalah pendapatan dari bunga. Dan P adalah pendapatan atau laba dari perusahaan atau sektor usaha perseorangan. Lalu yang kedua itu melalui pendekatan produksi. Jadi pendekatan produksi ini menjumlahkan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di sektor perekonomian. Rumusnya seperti yang ada di sini, yaitu P1 dikali Q1 ditambah dengan P2 dikali Q2 dan seterusnya. Itu maksudnya kita menambahkan seluruh nilai tambah dari barang yang diproduksi ini gitu. P itu harga dan Q itu jumlah barang yang diproduksi atau yang diminta. Baru yang terakhir itu pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran ini yang paling biasa digunakan. Seperti negara Amerika contohnya, ya, mereka menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini metode penghitungannya itu dia mendata pengeluaran dari suatu negara atau apa saja yang sudah dikeluarkan dari suatu negara itu. Nah, komponennya itu bisa kita lihat di rumus ini. Rumusnya itu C tambah G tambah I ditambah X kurang M. Saya akan menjelaskan. C itu adalah konsumsi masyarakat, G itu adalah pengeluaran pemerintah, dan I itu adalah investasi. Lalu X dikurang M itu berarti ekspor dikurang impor. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Kalau ada yang salah, kalau keterangan saya salah atau ada yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar, kritik dan sarannya. Lanjut yang kedua, melalui pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Dan pendapatan per kapita ini dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara dan tingkat pembangunan di suatu negara. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan rumusnya menghitung pendapatan per kapita itu pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Ingat ya, jumlah penduduk. Maka jelas itu berpengaruh kepada Indonesia negara berkembang. Mengapa? Indonesia dapat dikatakan negara berkembang karena dia memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Mengapa pendapatan per kapita rendah? Kita bisa lihat dari sisi jumlah penduduk. Seperti rumus tadi, PDB per jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, ya tentu saja itu mempengaruhi pendapatan per kapita penduduknya. Lalu Indonesia juga masih bergantung pada sektor primer, dan juga Indonesia ya masih banyak juga tingkat korupsi di Indonesia yang kita bisa lihat ya, seperti itu. Maka menurut saya kaitannya antara pendapatan per kapita dengan Indonesia negara berkembang adalah karena pendapatan per kapita Indonesia yang rendah, maka itulah yang menjadi indikator. Seperti yang saya bilang tadi di awal, pendapatan per kapita ini bisa menjadi indikator kesejahteraan suatu masyarakat atau pembangunan di suatu negara. Ya, karena pendapatan per kapita Indonesia yang rendah, maka negara Indonesia itu dapat dikatakan negara yang berkembang.
Sekian penjelasan saya mengenai metode penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Saya mengakui di video ini saya banyak kekurangan, dan kalau ada yang mau menambahkan pendapatnya atau yang mau memberi kritik saran, oh ini salah, ini kurang tepat, bisa komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa like ya. Terima kasih.